Sebenarnya makin tinggi keadaan atau posisi finansial seseorang, itu seharusnya malah makin banyak keputusan strategis yang harus diberikan. Kalau di tahun 2022 2023 saya melakukan banyak investasi ke perusahaan digital. Mhm. Halo Sobat Investor, kembali lagi dalam Fincast bersama saya Prisa Somodatu. Kali ini kita akan berbincang bersama dengan salah satu sosok yang sangat inspiratif tentunya. Ada Rudy Salim yang menjadi nama yang tidak asing lagi tentunya dalam daftar Crazy Rich saat ini. Terkenal dengan bisnis mobil mewah, lini bisnis Rudy Salim ini kini sudah merambah ke banyak sektor mulai dari entertainment hingga kuliner. Namun mungkin banyak dari Sobat Investor di sini yang belum tahu bagaimana perjalanan bisnis seorang Rudy Salim sehingga bisa sesukses sekarang. Ini yang akan kita ulik selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan tanpa membuang banyak waktu lagi, saat ini kami sudah bersama dengan Mas Rudy Salim. Apa kabar Mas Rudy? Siap, baik. Terima kasih udah diundang. Luar biasa Kita nih. sebenarnya juga yang makasih banyak ya, karena Mas Rudy Salim sudah mau datang ke Fincast IDX Channel. Mas Siap. Rudy dikenal sebagai sosok yang banyak yang bilang tuh crazy rich. Gimana sih rasanya disebut sebagai crazy rich? Ya sebenarnya saya nggak ngerasa crazy rich ya, saya crazy person mungkin ya, orang gila ya. Crazy Kalau person. crazy rich itu mungkin kan orang yang banyak duit banget, buang-buang duitnya nggak mikir-mikir, nah mungkin crazy rich. Jadi sebenarnya crazy rich itu sebenarnya pertama kali Raffi datang ke showroom saya, Mm-mm. lalu ke kantor atau ke showroom saya lupa itu berapa tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu. Datang habis itu, wah keren ya kantor lu, wah keren ya showroom lu, Crazy Rich Fluid nih, udah judulnya begitu. Sejak saat itu baru deh orang bikin Crazy Rich apa, Crazy Rich apa, Crazy Rich daerah mana, gara-gara Raffi Ahmad bikin vlog seperti itu sebenarnya. Tapi nggak pernah saya merasa atau menobatkan diri sebagai Crazy Rich ya, malu sama konglomerat lain gitu kan. Gimana dilihatnya ini apaan sih, Crazy Rich apaan sih, kan kayak gitu. Tapi kan berarti di mata influencer ataupun siapapun lah yang sudah pernah mengundang, kemudian seorang sosok Raffi Ahmad tadi juga melihatnya bahwa uh, apa luar biasa gitu capaian yang dihasilkan oleh seorang Rudy Salim sejauh ini. Tapi Rudy Salim tuh masih giat bekerja juga nggak sih kalau udah disebut kayak Crazy Rich? Kan berarti uh, apa yang kita ingin ya minimal dibandingkan orang lain tuh sudah ada semua gitu. Tapi masih bangun pagi Sebenarnya nggak? sebenarnya makin tinggi keadaan atau posisi finansial seseorang, itu seharusnya malah makin banyak keputusan strategis yang harus diberikan, Mhm. makin banyak permasalahan dan pencarian solusi dalam suatu perusahaan yang harus diberikan. Jadi tapi tergantung, balik lagi ke individunya, apa dia udah merasa nyaman dan membebaskan pekerjaan itu kepada karyawan, atau masih mau turun dan melihat perusahaannya seperti apa. Kalau saya sih memang tipe orang yang tetap mau turun, dan tentunya hari ke hari ya tetap kerja biasa aja, kerja kayak kuli normal dari pagi Masa sampai sih sore sampai malam. Iya, kerja kayak gitu. kuli? Iya, Berarti benar-benar kayak bangun pagi juga, kemudian iya. mengurusin bisnis-bisnis yang ada sejauh ini. Di tahun 2024 ini, apa hawanya lebih ke positif atau kayak tantangannya makin berat? Jadi kalau di tahun 2022 2023 saya melakukan banyak investasi ke perusahaan digital. Mhm. Perusahaan digital itu diantaranya adalah PT Dektos Digital Corbusier, milik Deddy Corbusier. Saya komisaris utama di situ. Itu merupakan suatu perusahaan yang sangat eksponensial perkembangan revenue, pendapatan, dan juga dari sisi konten juga sangat bervariatif. Dan dari PT tersebut juga sudah melakukan investasi terhadap banyak digital content creator lainnya. Jadi udah 20-an lebih. Lalu kita ada melakukan investasi di banyak, ada di Sule Productions yang untuk komedi, lalu ada di Leslar Entertainment juga, itu untuk yang lebih keluarga. Lalu terakhir itu ada di perusahaan digital namanya Everything Putri Aryani, milik Putri Aryani. Jadi kita juga melakukan investasi di situ untuk pengembangan digital maupun non digital. Itu yang difokusin di tahun 2022 dan 2023.
Kalau di 2024 ini memang saya lagi mau coba fokus di peningkatan sumber daya manusia, konsolidasi perusahaan-perusahaan yang ada, dan juga mau coba explore di bidang artificial intelligence karena memang itu adalah menurut saya suatu usaha di masa depan. Banyak sekali ya yang akan jadi fokusnya di tahun ini gitu ya, sambil memaintain yang memang sudah ada. Jadi kalau dihitung sektornya itu kan yang banyak orang kenal mungkin otomotif, Iya, kemudian juga ada bola ya. pada bola. Jadi yang orang tahu mungkin otomotif karena Indonesia ini merupakan pangsa pasar otomotif salah satu terbesar di Asia dengan total industri volume di Indonesia sebelum COVID itu sekitar 1 juta unit, dan sekarang juga udah 1 juta, sempat turun ke 700.000 unit per tahun. Jadi penjualan mobil baru di Indonesia itu 1,1 jutaan unit per tahun sekarang. Itu luar biasa besar. Asia Tenggara lain tuh kalah sama Indonesia. Makanya banyak sekali orang Indonesia yang suka sama otomotif, sehingga salah satu bisnis saya namanya Prestige Motor Cars. Holding saya namanya Prestige Corp. Jadi orang taunya Prestige Motor Cars itu usaha saya, betul. Tapi kita ada kurang lebih 39 unit usaha lain, mulai dari retail, IT, F&B, dan termasuk otomotif tersebut tadi. Nah, Prestige Motor Cars ini kenapa bisa dikenal sama masyarakat? Karena hampir 80% penjahat yang terkenal atau penjahat influencer di Indonesia beli mobilnya sama saya. Jadinya begitu Oh beli yang ada mobil, kasus misalnya iya, gitu beli ya. mobil, saya nggak sebut namanya ya, Mm-mm. Indra Kents misalnya. Sesu- Beli mobil begitu kan, habis itu bilang wah murah banget gitu kan, habis itu udah viral kayak gitu. Mm-mm. Atau Raffi beli mobil sama saya, atau teman-teman artis lain beli mobil. Jadi ya dari yang artis yang beneran nyari duit sampai yang uangnya money game, kita kan nggak tahu duitnya dari Mm-mm. mana. Beli mobil dibayar ya udah kan begitu. Tapi ya masyarakat Indonesia taunya oh iya saya itu otomotif. Tapi ya betul kita ada beberapa bisnis lain, diversifikasi bisnis lain ya yang melingkup beberapa hal itu, dan 2022 2023 memang coba peningkatan digital. Oke. Mas Rudi ini kan di usia yang bisa dibilang masih cukup muda begitu Udah ya. tua juga sih saya. Tapi belum 40 kan? Hampir mau. Hampir tapi belum. Nggak lama Oke. lagi nih. Mungkin banyak juga nih yang butuh konfirmasi. Biasanya kan orang sesukses Mas Rudi mungkin sudah ada apa privilege lah sebelumnya. Ada yang mungkin mengait-ngaitkan dengan yang ada di Bursa Efek Indonesia, kan banyak juga yang listing itu grup Salim. Itu ada hubungannya nggak sih Nggak antara ada. Salim yang itu dengan Maunya juga ada, kalau mau diadopsi boleh aja sih. tapi sebenarnya nggak ada ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Nggak ada. Awal bisa Jadi orang tua saya dokter, keluarga dokter, bapak dokter, ibu dokter, kakak saya dokter. Jadi mindsetnya kalau anak nggak jadi dokter nggak sukses lah gitu kan, emang orang kan begitu. Tapi nggak disalahin juga. Mungkin ada yang keluarganya arsitek, anaknya biasa ikutan tuh jadi arsitek. Ayah ibunya artis, biasa anaknya ikutan. Kalau ayah ibunya penyanyi, anaknya juga biasa ikutan. Dan nggak salah juga karena kan orang tua akan menurunkan ilmunya ke anaknya begitu. Nah, kalau saya diturunin nih ilmunya tapi dapatnya dikit-dikit jadi dokter overdosis nih. Jadi nggak bisa karena saya kuliah kedokteran tuh eh, di diiming-imingi mobil ini ya, mama sempet kasih kuliah mobil. kedokteran. Sempet kuliah kedokteran. Oh, Kalau kuliah dikasih mobil, wah karena kan dokter kan ya mau dibilang kaya banget ya enggak, mau dibilang susah ya enggak, tapi kalau buat nyogok anaknya mobil buat kuliah masih sanggup gitu. Jadi ya, nih mama kasih mobil kalau mau kuliah, oh ya udah siap dong. Wah, kita mah terima sogokan, terima. Ternyata habis 4 semester kayaknya salah jalan nih gitu kan. Susah gitu. Belajar nggak masuk emang kurang pinter kayaknya ya, bukan masalah nggak apanya, masuk kelas atau nggak pelajarannya masuk ke nggak masuk otak. masuk. Ya suruh Oke. pelajarin tulang, suruh pelajarin anatomi, suruh pelajarin penyakit dan sebagainya, itu ya menurut saya nggak bisa gitu. Akhirnya saya keluar dari kedokteran, dan ya orang tua ngomel-ngomel, dan orang tua saya itu tipe yang ngajarinnya udah kalau nggak sukses nggak usah ketemu mama lagi, nggak usah ketemu ya, Oh, yang ada bener-bener punishment gitu ya. tipe yang sangat keras sekali. Iya zaman dulu kan orang
ngajar anak sadis. Kalau salah dikit disabet, bisa diikat di tiang bendera, dijemur kayak gitu. Lah kalau sekarang kan anak-anak sekarang kan nggak bisa, Ya tapi kan kalau cengeng-cengeng. udah kuliah nggak mungkin diikat lagi Iya enggak, kan. pas kecilnya kalau nakal lari-lari diikat di tiang bendera, dijemur, kan bisa begitu punya kan. Kalau kalau anak zaman sekarang mana bisa, udah cemen, dan kita juga ngerasa kasihan. Anak saya juga saya nggak bisa begituin. Kan begitu. Nah, jadi akhirnya keluar dari kedokteran, ada mobil itu, mobilnya saya jual. Mobilnya saya jual buat usaha karena saya udah nggak ketemu orang tua pada saat itu, istilahnya diusir, lalu kalau nggak sukses nggak usah ketemu gua, istilah Pokoknya harus kasarnya seperti mandiri. harus mandiri. Jadi hampir nggak ada safety net pada saat itu. Jual mobil dapat uang. Usaha pertama saya itu microfinance dari platform online namanya Kaskus. Jualan di Kaskus, jualan BlackBerry handphone. Dari situ dengan term of payment ya. Jadi barangnya kita kirim, customer itu bisa cicil sampai 10 kali cicilan. Dari situ ada margin, setiap kali cicilan itu sebenarnya sejenis profit yang saya tentukan itu 5% per bulan. Tapi untuk barang seharga 2 juta, 3 juta BlackBerry itu 2 juta jadi 3 juta dalam 10 bulan itu masih diminati masyarakat ternyata. Waktu itu lagi booming-boomingnya ya. Booming-boomingnya, dan cicilan belum seperti sekarang udah ada online shop begitu banyak yang bisa langsung cicilannya nol dan sebagainya. Jadi pada saat itu momennya tepat, masanya tepat, barangnya tepat. Ya udah, saya jualan, ternyata uang Laku. hasil mobil itu kan kita beli barang harus langsung cash. Terus kasih ke customer cicil. Langsung habis tuh, langsung habis. Wah, mau belanja lagi buat kasih ke customer lagi bagaimana? Buka investment lagi di Kaskus juga, online juga. Jadi buka investment lagi, orang pada invest duitnya, ya akhirnya makin berkembang dari situ. Baru buka showroom itu setelah 6 tahun kerja sebenarnya. Ya, Jadi tapi luar biasa 6 tahun kerja. Ada yang di sini berapa? 10 tahun ya. Buka apa? Udah buka apa? Bukain istri warung aja belum pasti kan. jadi saya mulai 2006, sekitar 2012 2013 baru buka showroom. 2012-an lah ya, 2012 2013, sekitar 6 tahunan kumpulin uang baru buka showroom, dan baru mulai diversifikasi itu 2016 sampai sekarang. Jadi memang saya sifatnya tuh kalau ada uang itu nggak bener-bener dipakai buat lifestyle atau apa. Kalau kayak makan, jalan-jalan udah normal, tapi nggak yang kayak agak kecentilan beli baju branded dan sebagainya, nggak terlalu pusing ke situ. Jadi lebih ke produk-produk investasi. Kalau beli misalnya jam tahu bisa naik, ya mungkin ke situ. Tapi kalau untuk barang-barang lain kayak yang nggak, menurut saya terlalu penting, nggak. Jadi uangnya saya lakukan untuk investasi lagi. Jadi buat perusahaan lagi aja. Ada Jadi- orang yang suka ngumpulin duit. Jadi bener-bener cash, literally cash, ditaruh di rumah, ditaruh di kantor, ditaruh di safety box, uang cash. Ada orang yang suka ngeliatin angka di tabungan. Wah, tabungannya jadi miliaran-miliaran. Kalau saya ya ada uang, bisa invest apa nih? Oh, bikin ini deh. Ada uang, oh bisa invest apa deh, bikin ini. Jadi uangnya selalu Suka menternakkan uang kayaknya ya. iya, tapi ya nggak tentu semua usaha jalan juga kan. Ada yang bangkrut juga nggak jadi, ada juga yang bisa jalan dengan baik. Tapi ya Kita itu dengar dari tadi tuh kesannya kayak jalan lurus. Oh, Iya, enggak sukses juga. semua nggak juga, banyak nggak gitu ya. jadinya juga. Oh, ada pernah juga nggak Banyak. jadinya, ruginya juga ada. Namanya pengusaha tuh kita kayak setiap hari jalan di tangga yang licin. Kita naik ke tangga keempat, kepleset, jatuh balik lagi dari Dipel dong nol. biar nggak licin. Maunya begitu. Kadang pelnya juga belum dibeli, lupa. Oh, Akhirnya oke. kepleset terus. Jadi memang variabelnya jadi pengusaha tuh kan banyak. Apalagi kita harus berpikir secara konservatif. Kalau tim udah besar, organisasi udah besar, itu kan kita harus lihat bagaimana sustainnya, bagaimana tim yang bekerja dengan kita ini bisa tetap mendapatkan benefit kerja dengan kita di tengah perusahaan yang mungkin lagi sulit. Jadi nggak mudah menurut saya, tapi ya itu yang saya jalanin sekarang. Yang keinget banget tuh rugi paling yang sekarang tuh masih kayak aduh harusnya tuh nggak Rugi terjadi paling, gitu. waduh, rugi paling ini kemarin saya di interview salah satu TV. Waktu itu saya sebut ya saya ada rugi sekitar 70 miliar sama Raffi Ahmad, bareng Raffi. Waduh, sampai sekarang kalau ketik Rudy Salim di Google, Yang Rudy muncul Salim itu. rugi 70 miliar. Ini kok nggak ada bagus-bagusnya sih berita.
Orang mungkin syok jadi pencariannya tuh Itu paling perusahaannya atas. seperti itu, ada bagian saya, ada bagian Raffi, ada bagian partner yang lain. Jadi ya tapi ya itu mungkin salah satu kerugian yang 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 terbesar mungkin Mhm. seperti itu. Tapi ya itulah, mau gimana, kita mau stresin, mau minum apa namanya alkohol, mau ngapain juga tidak akan merubah keadaan. Kenapa waktu itu nggak dipikirkan mateng atau Oh gimana? enggak, banyak sekali faktor interupsi yang terjadi di dalam suatu usaha. Mhm. Usaha itu kita jalanin udah bikin feasibility study, udah tes market, udah lihat daya resap, udah lihat kemungkinan-kemungkinan terjadinya pengembangan bisnisnya seperti apa dan improvementnya yang bisa dilakukan seperti apa. Tapi kan banyak faktor dan variabel dalam hidup ini yang ternyata nggak bisa kita hitung secara matang dan jadinya rugi. Apa pelajaran yang diambil dari situ yang mungkin bisa menginfluence kita juga untuk nggak jatuh di lubang yang Nah, sama? pelajarannya mungkin kalau nggak jatuh di lubang yang sama, saya justru berharap orang itu bisa jatuh ke suatu lubang untuk belajar dan bangkit. Oke. Tapi pelajaran yang paling penting adalah jangan overthinking dan jangan terlalu pikir bahwa itu adalah kegagalan dan akhirnya membuat passion kita atau keinginan kita untuk aktualisasi diri jadi berkurang. Kalau saya bergemelut di lubang yang sama, saya akan pikir aduh udah deh nggak bisa bisnis lagi, udah deh hancur deh kayak gini, udah deh emang gua nggak bakat bisnis. Jadi seperti itu kan, udah nggak usah dipikirin, itu jadi learning curve. Karena learning curve setiap orang kan berbeda. Ada yang baru lihat udah tahu ini bisa atau enggak. Ada yang harus jatuh dulu baru tahu ini bisa apa enggak. Learning curve setiap orang itu berbeda-beda dan jadikan itu perjalanan hidup untuk bisa lebih baik. Jangan pernah jatuh mentalnya. Perusahaan boleh jatuh tapi mental pemimpinnya nggak boleh jatuh. Itu sih pelajaran yang saya dapat, menurut Oke, saya begitu. tapi biar mental kita kan banyak orang yang mentalnya juga beda-beda ya, agar mentalnya nggak kena-kena banget gitu ya. Ketika invest kayak misalnya rugi 70 M, agar nggak terlalu stres gitu kan berarti masih ada dong cash yang lain. Berarti berapa persen sih sebaiknya? Enggak, itu akan impact. Jadi gini, ketika kita mulai melakukan satu investasi, satu aja, itu kita bisa melihat investasi itu depan mata gampang. Bisa dilihat, dikontrol. Hmm. Ketika kita udah invest 5 atau 10, kita kontrolin satu-satu hampir mustahil. Kita harus punya namanya SOP atau key indikator. Ini indikatornya ini. Jadi kita bisa invest ke 10. Karena kalau kita liatin satu-satu untuk 10 kan mustahil. Oke. Kalau kita invest 100 perusahaan atau 100 jenis investasi berbeda, itu kan nggak mungkin juga kita bisa liatin indikatornya satu-satu juga. Yang kita perlu lihat adalah value dari perusahaan tersebut, nilai dari perusahaan tersebut, apa nilainya bagus, apa masa depannya bagus. Jadi ya udah baru bisa berjalan dengan sendirinya karena nggak mungkin kita bisa cekin satu-satu untuk 100 perusahaan begitu. Jadi menurut saya semakin besar kita melakukan investasi dan semakin banyak perusahaan yang diinvestasi, melihatnya udah nggak bisa mikro tapi ke makro dan melihatnya udah lebih ke value atau nilai perusahaan tersebut sejalan nggak dengan nilai kita. Apakah perusahaan tersebut mindsetnya untuk sosial, apakah perusahaan tersebut mindsetnya untuk mencari profitabilitas tinggi, apakah perusahaan tersebut mindsetnya untuk meningkatkan teknologi dan informasi. Jadi kan banyak. Kalau value-nya cocok ya kita invest sesuai dengan yang cocok karena nggak mungkin kita periksain satu-satu kan seperti itu. Oke. Lantas berarti tadi Mas Rudi itu sebenarnya sekolahnya bisa dibilang nggak selesai kuliahnya, nggak Nggak lanjut lagi setelah selesai, itu. nggak lanjut, nggak bisa jadi pejabat. Pejabat kan harus kuliah. Enggak dong, pejabat kan ada yang SMA juga Nggak bisa ada, ya. nggak lah, iya nggak lanjut, nggak Kalau kuliah. dibilang bisnis itu harus ada bakatnya, iya nggak sih? Karena kan juga awalnya tadi yang join dengan Kaskus jualan di situ kan juga butuh butuh ide, terus juga butuh keahlian juga kan harusnya. Sebenarnya sih bisnis itu perlu pola pikir, perlu paradigma, Mm-mm. perlu cara melihat bisnis, bisa melihat bisnis. Jadi kalau kita cuman ngelihatnya framingnya ke depan doang,
Berbeda sama ketika kita melepas kacamata, maka semuanya kelihatan. Ketika kita pakai kacamata, kita cuma bisa ngelihat ke depan doang. Jadi bisnis itu kita harus mempunyai paradigma yang lebar dan luas untuk bisa melihat dari hulu ke hilir. Karena setiap kali kita melihat satu bisnis baru, ada pitching dari calon orang yang pitching ke kita untuk kita melakukan investasi, kan pasti yang dikasih lihat yang bagus-bagus doang. Pasti yang dikasih lihat ini akan menghasilkan revenue sekian, ini akan memberikan keuntungan sekian. Tapi kita harus punya paradigma, harus punya pola pikir kritis, melihat ini lubangnya ada di mana nih. Ini yang dikasih lihat bagus-bagus doang nih. Itu bisa otodidak. Iya, bisa aja. Yang penting kita mau benar-benar mendalami. Waktu kita perlu take your time untuk mendalami, bener nggak sih, iya nggak sih. Jadi jangan ambil keputusan secara singkat, menurut saya gitu. Begitu juga kalau kita melakukan investasi di bursa misalnya, itu kan kita mau lihat dulu price earning ratio-nya seperti apa. Kita mau lihat dulu ini ada hutangnya bagaimana, kita mau lihat revenue-nya bagaimana, proyeksi ke depan laporan keuangannya akan seperti apa, scalable apa enggak perusahaan ini. Baca aja dulu pelan-pelan, jangan keikutan orang, jangan ngelihat saham pom-poman, jangan karena latah yang lain pada beli saham itu kita beli. Kita harus due diligence sendiri. Makanya mereka selalu ada hashtag do your own research, kan begitu. Jadi kita memang harus ambil waktu untuk mendalami, baca aja udah, jangan ada yang ganggu, baca sendiri, lihat-lihat itu. Karena knowledge is power gitu kan, pengetahuan itu adalah kekuatan. Dengan kita tahu apa yang orang lain nggak tahu, itu menjadi kekuatan kita untuk melakukan investasi, dan kekuatan kita untuk tahu yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Ya memang kita berarti harus cari tahu sendiri juga ya, nggak bisa mengandalkan dari riset orang lain, apalagi rekomendasi dari orang lain gitu ya. Mas Rudi biasanya berapa lama tuh mikirin itu? Oh, tergantung. Akhirnya kayak oke, deal. Tergantung bisnisnya. Kalau bisnisnya skalanya besar, wah, kayak sekarang saya lagi bangun suatu apartemen yang ada di kawasan Sudirman. Ini tadinya kita mau bikin ini menjadi tower tertinggi. Oh, ternyata nggak bisa. Baru keluar studinya, setiap 6-8 lantai gedung itu akan meningkat biaya bangunnya secara lumayan eksponensial. Akhirnya kita bikin jadi 2 tower yang lebih pendek tapi lumayan tinggi juga. Jadinya ini kan perlu studi yang lama. Terus harga per meter kita harus studi lagi, berapa sih harga per meter yang cocok di area tersebut, kelas seperti apa, demografisnya seperti itu, daya resapnya seperti apa, term of payment apa yang menarik untuk para calon pembeli. Ya ini perlu pemahaman yang lama. Ini mungkin 2 bulan 3 bulan. Tapi kalau kayak bisnis retail yang mudah, nih import dari Jepang harga segini, jual di Indonesia segini, itu kan lebih mudah, tinggal kita cari pangsa pasarnya. Jadi bisnis itu harus mengikuti wadahnya, harus seperti air. Kalau wadahnya seperti gelas ini ya kita ikuti, oh pola bisnisnya seperti itu. Kalau seperti botol ya kita ikuti, oh bisnisnya seperti botol. Jadi nggak bisa ada satu rumusan eksak bisnis itu seperti apa, tergantung bisnis nature-nya. Kalau bisnis nature-nya berbeda, maka pola marketingnya berbeda, pola pembukuan keuangannya juga berbeda. Begitu juga pola menjalankan bisnisnya sampai pola manajerialnya berbeda. Bisnis MLM pembukuannya berbeda dengan bisnis retail yang very straightforward. Hampir tidak ada account receivable karena orang begitu barangnya dikasih bayar langsung retail. Tapi kalau MLM mungkin dia ada receivable dari downline dan sebagainya. Jadi pola bisnis berbeda memerlukan penanganan yang berbeda. Maka paradigmanya harus meluas dan melebar supaya bisa mendapatkan informasi yang komprehensif untuk bisa memberikan keputusan apakah bisnis itu baik atau enggak. Oke, nah dengar-dengar nih katanya lagi ngembangin taksi terbang, bener Taksi nggak? terbang, oke, iya. Jadi gini, di Indonesia itu menurut TomTom Traffic Index, itu adalah indeks traffic dunia, itu Indonesia menempati kedudukan kalau nggak salah ke-30 per minggu lalu. Negara Jakarta, kota paling macet di dunia. Artinya setiap 10 km kita membutuhkan sekitar 20 ke 25 menit. Setiap 10 km kita perlu 20 ke 25 menit untuk mencapai 10 km. Mobilnya ngerem terus. Itu kalau dihitung-hitung berapa banyak gas CO yang dihasilkan, berapa banyak
bensin yang terbakar, dan berapa banyak kerugian ekonomi karena macet doang. Katanya bisa mencapai triliunan. Nah, jadi saya itu ketika 2013 buka showroom, salah satu mobil awal-awal itu adalah Tesla, mobil listrik. Pada saat itu saya diketawain orang, waduh nih kalau banjir Jakarta sering banjir, kesetrum nggak ya gue beli. Waduh kalau habis baterai pakai powerbanknya segede apa ya. Jadi bercandaan doang, mobilnya laku mah kagak. Tapi tahun 2019 Pak Jokowi bikin Perpres 55 tahun 2019 percepatan kendaraan bermotor berbasis baterai. Mobil semua jadi listrik. Waduh, Jakarta kalau mobil listrik bebas ganjil genap. Jadi memang saya udah 2013 tuh, 6 tahun yang lalu sebelum Perpres itu keluar. Jadi sekarang saya memperkenalkan taksi terbang. Ini lagi diketawain orang juga nih. Waduh, itu gimana ya, siapa yang nyetir ya, apa gimana. Jadi masih menjadi bahan olok-olokan. Tapi kita sudah terbang kemarin itu untuk surveillance Polri di Semeru. Kita sudah terbang di Bali beberapa kali. Dan produk ini di luar negeri sudah dinaikin orang. Di Indonesia belum ada. Belum bisa naik orang. Tapi besok tanggal 22 Februari sampai tanggal 1 Maret kita akan uji terbang terus di Pantai Indah Kapuk. Dan tanggal 2 Maretnya harusnya sudah, kalau semuanya berjalan dengan baik, tanggal 2 Maret akan jadi uji terbang pertama dengan passenger di Indonesia gitu. Kalau di Jepang udah pakai passenger, di Dubai udah pakai passenger. Ini buatan mana Mas Rudi? Ini buatan China. Buatan China. Iya, jadi ini kendaraan udara otonom, kendaraan udara tanpa awak, namanya E-Hang 216. Jadi kita tinggal naik, pencet di iPad mau terbang kemana, tinggal terbang. Nanti rencananya akan lebih banyak harapannya digunakan di Jakarta. Di mana aja bisa. Sekarang kita lagi uji terbang di Pantai Indah Kapuk, tapi bisa untuk di Kepulauan Seribu, bisa untuk wisata di Bali. Targetnya kira-kira bisa untuk transportasi massal tuh? Karena harganya sama kayak naik Bukan taksi massal biasa. juga ya, transportasi ya sudah bisa digunakan kapan? Ya begitu regulasinya keluar, karena ini adalah different animal, suatu binatang baru di dunia aviasi. Mau dibilang helikopter bukan, mau dibilang private jet bukan, mau dibilang pesawat umum juga bukan. Pesawat ini bisa 2 orang, bisa angkut 270 kg termasuk bagasi, nggak pakai pilot, pakainya listrik. Baik. Sekali penerbangan itu biayanya murah, cuman ratusan ribu. Ratusan ribu berapa? 900.000 juga ratusan ribu. Cuman kayak seperti naik taksi premium. Oh, gitu. Transportasi umum baru nih nanti. Jadi kayak naik Silverbird misalnya, kurang lebih argonya sama gitu. Jadi itulah targetnya. Kita tunggu ya kalau gitu. Nah, udah habis waktunya, nggak berasa ya. Udah boleh pulang saya. Terakhir nih. Ya? Terakhir apa sih tips sukses ala Rudi Salim kepada pemirsa Fincast atau sobat investor? Kemarin saya bilang sama Mas Deddy Corbuzier, kalau mau cepet sukses kawinin anak orang kaya. Malah jadi masuk TikTok, masuk mana? Waduh, susah nih. Tips sukses menurut saya. Jadi harus serius ya. Menurut saya itu jangan pernah menyerah ya, karena dunia ini itu memang tidak untuk orang yang mudah menyerah. Dunia ini memang bukan dunia yang baik, jadi memang agak kejam, hidup di dunia itu kejam. Tapi ya kita harus nggak boleh menyerah. Ketika kita jatuh ya kita harus bangun lagi. Yang penting harus punya mental yang kuat. Kalau mental kita mental penyerah, itu yang jadi masalah. Bukan masalah keadaannya, tapi masalahnya ada diri sendiri. Jadi kita harus perbaikin dulu mental kita. Apapun yang terjadi jangan pernah menyerah. Kayak calon presiden kita tuh kan udah berapa kali gagal nyalon, nah sekarang kepilih tuh, ya kan? Putar lagu di Masif. Jangan pernah menyerah pokoknya. Jangan menyerah. Baiklah sobat investor, demikian Fincast kali ini, semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda dimanapun berada. Terima kasih Mas Rudi, sampai berjumpa kembali, sukses selalu. Siap. Dan demikian pemirsa, sampai berjumpa kembali. Saya Prisa Somodatu, terima kasih, bye bye. Thank you.